Dulu orang mengajiku dulu. Judul kitabnya At-Tuffah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan barangkali hadiah yang dikirimkan untuk ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 9 halaman ya. Tapi semua thariqat, semua ajaran-ajaran tauhid versi rohani itu merujuk ke kitab ini. Para asatidz sekalian, jadi kitab Tuhfah ini kemudian berkembang dari Syekh Abdul Rauf turun ke Syekh Burhanuddin, ya, Ulakan, ya. Syekh Burhanuddin Ulakan itu punya pesantren, punya zawiyah lah, dayah lah kalau kata orang Aceh. Itu kemudian berkembang sampai hari ini dan diwariskan turun-temurun dari syekh ke syekh, murid, dan banyaklah pesantren di Pariaman, di beberapa wilayah mewariskan ilmu tentang martabat 7 kitab ini. Cuma di antara murid beliau itu ada yang bukan orang pesantren. Karena ada yang bukan dari pesantren, akhirnya cuma menggunakan catatan lamanya. Di ujung kitab disebutkanlah metode zikir tercepat, tidak menyebut. Nah, itu pertanyaan Mintu Buya Burhan tadi di Lintau pagi. Zikir tapi tidak menyebut, Buya, nggak menghitung, cuma memandang. Nah, sebenarnya dari kitab ini. Cuma rata-rata guru orang-orang yang mengajarkan martabat 7, beberapa tidak mendapat hidayah dari Allah, akhirnya malah tergelincir. Apa kata mereka? Untuk apa sholat? Allah ada di dalam, kiblat ada di dalam, kena sembahyang kiblat lah, Ka'bah ada di hati. Nah, itu tidak bertemu dalam kitab martabat 7 yang asli. Jadi kami berniat baik, bukan mau mengkritisi, menyalah-nyalahkan, tapi niat mengembalikan kebeningan ajaran kerohanian itu ke dalam yang aslinya, versi itu. Tahadus dengan nikmat Allah tahun 2019, seorang kiai muda, ya, Ustadz Falah Sobirin dari Buton, membawa kitab ini kepada kami untuk bahan disertasi S3. Ya. 2019. Waktu itu cara berpikir kami masih ala ahli kalam, ahli akidah, filsafat, masih filsafat sama hadis. Jadi ketika membaca ini, baru 1 halaman sudah susah menjelaskannya. Bisa dipahami tapi susah dijelaskan. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah dengan corona, akhirnya kami yang biasanya ngajar sekarang belajar lagi. Belajar ke guru lagi, ketemu masyaikh lagi. Walaupun yang diajarkan bukan kitab ini, tapi isi kitab ini kita pelajari di luar. Selama corona itu kami seminggu bisa keluar 2 kali dari rumah, malam-malam, jam 12 mulai ngaji sampai subuh. Kadang habis subuh masih lanjut sampai zuhur. Nggak tidur itu, Pak.